Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang redesign manajemen jaringan komputer PT Abadi Raya Commerce. Jadi anggota kelompok kami ada Kak Ajianto Panji 10/18/10/05, lalu kemudian ada Kristina Wulandari 10/19/10/19, kemudian ada Haman Fadilah 10/19/10/37, ada saya sendiri Izhar Ihsan 10/19/10/41, kemudian ada Nabila Alda 10/19/10/61. Yang pertama ada deskripsi organisasi, deskripsi dari PT Abadi Raya E-commerce, perusahaan nasional yang sedang berkembang dan mampu berkompetensi dengan perusahaan catering lainnya baik dalam hal kualitas maupun kuantitas untuk mengelola bisnis pelayanan jasa boga, housekeeping, dan laundry service. Kemudian kerjasama dari PT Abadi Raya E-commerce ini yaitu dari oil dan gas company, mining service company, hospital, hotel employee meal service, serta manufacturing industry. Kemudian alamat dan jam operasional dari PT Abadi Raya Commerce ini alamatnya di Jalan DL Panjaitan nomor 9/39 di Kelurahan Sumberjo, Balikpapan Tengah di Karangrejo. Lalu beroperasi pada hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 10 sore. Kemudian ada tujuan dari pembuatan desain dan manajemen jaringan PT Abadi Raya Commerce. Yang pertama, memenuhi tugas besar dari mata kuliah desain dan manajemen jaringan komputer. Kemudian yang kedua, memudahkan pelaksanaan tugas PT Abadi Raya Commerce. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan desain dan manajemen jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, adapun manfaat dari pembuatan desain dan manajemen jaringan komputer PT Abadi Raya Commerce adalah sebagai berikut. Yang pertama itu membantu pengembangan pengelolaan PT Abadi Raya Commerce. Yang kedua yaitu membantu mengkoordinasikan pelaksanaan tugas PT Abadi Raya Commerce. Next. Empat metode yang digunakan. 1. LAN, jaringan komputer yang menyambung komputer dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. 2. WLAN, suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data. WLAN juga sering disebut dengan jaringan nirkabel atau jaringan wireless. 3. DHCP, layanan yang secara otomatis memberikan alamat internet protokol IP kepada komputer atau klien yang memintanya komputer yang memberikan alamat IP disebut sebagai DHCP. Sedangkan komputer yang meminta alamat IP disebut sebagai DHCP client. 4. Wireless, suatu jaringan area lokal tanpa kabel di mana media transmisinya menggunakan frekuensi radio dan infrared untuk memberikan sebuah koneksi jaringan ke seluruh pengguna dalam area di sekitarnya. 5. Pembahasan. Jaringan internet di PT Abadi Raya Commerce memiliki satu gedung dengan 3 lantai. Di dalam gedung tersebut terdapat 3 lantai dan satu ruangan server yang digunakan sebagai pusat jaringan. Untuk mengoptimalkan dan mengamankan jaringan yang ada di PT Abadi Raya Commerce, kami meredesain bentuk dari desain manajemen jaringan PT Abadi Raya Commerce dengan menambahkan firewall 5506X ASA 2 untuk melakukan pengamanan lebih di dalam jaringan PT Abadi Raya Commerce. Baik, berikut ini merupakan struktur jaringan yang sudah diredesain. Ini adalah model redesign untuk PT Abadi Raya Commerce. Terdapat 3 lantai. Lantai pertama terdapat 22 PC dan 8 laptop yang terhubung ke wireless router. Lantai kedua terdapat 3 laptop dan 2 PC, dan lantai ketiga
Terdapat 4 laptop dan 6 PC, dan ruang server, terdapat switch, server, router, modem, dan firewall. Sebelumnya hanya ada server yang terhubung ke switch dan dilanjutkan ke router. Akan tetapi, menurut kelompok kami itu kurang dalam bagian pengamanan karena pastinya di dalam data perusahaan memiliki data yang penting. Meskipun sudah ada firewall dalam PC, tapi tidak dapat mencakup semua keamanan jaringan yang ada di PC lainnya. Ketika user mematikan software firewall, maka user tersebut tidak mendapatkan keamanan, dan ketika firewall dipasang, maka user akan mendapatkan keamanan ekstra dan menyeluruh, mulai dari software dan juga firewall dalam jaringan. Jaringan ini terinspirasi dari Demilitarization Zone atau DMZ, di mana untuk tersambung ke dalam klien kami membuat security menjadi 100, dan untuk ke server menjadikan security ke angka 50, dan untuk ke internet security diturunkan menjadi angka 0. Berikut ini adalah penjelasan bagaimana ketika ditambahkan firewall, peretas ataupun hacker yang ingin masuk melalui jaringan internet sekarang harus menembus firewall terlebih dahulu sebelum mengakses akses pekerjaan internal perusahaan. Selanjutnya adalah analisa perhitungan. Di sini kami menggunakan rumus D sama dengan D0/1 dikurang U, di mana D0 sendiri adalah delay pada suatu jaringan saat jaringan tersebut sedang diam, dan U adalah nilai antara 0 dan 1 yang menunjukkan current utilization, sedangkan D sendiri merupakan delay efektif pada sebuah jaringan. Dan sehingga pada hasil yang didapatkan pada lantai 3 saat memiliki 10 user menggunakan kabel LAN kategori 5 memiliki delay 0 sama dengan 22 mikrosecond, sehingga perhitungannya D1 didapatkan 24,44 mikrosecond dengan utility sebesar 10%. Selanjutnya pada lantai 2 dengan 5 user menggunakan kabel LAN kategori 5 dan D0-nya sebesar 23 mikrosecond, sehingga perhitungannya utility-nya sebesar 5%, D1-nya atau delay efektifnya pada lantai 2 ini adalah 24,21 mikrosecond. Selanjutnya pada lantai 1A memiliki 20 user menggunakan kabel LAN kategori 5 juga memiliki delay 0,27 mikrosecond, utility-nya sebesar 20%, dan D1 yang dihasilkan adalah 33,75 mikrosecond. Selanjutnya pada lantai 1 bagian B dengan 10 user menggunakan kabel LAN kategori 5 memiliki delay D0 sebesar 34 mikrosecond, sehingga perhitungannya utility-nya sebesar 10% dan D1-nya sebesar 37,77 mikrosecond. Next. Sehingga berdasarkan apa yang sudah kami analisis, kami menarik kesimpulan, desain jaringan yang digunakan oleh PT Abadi Raya Commerce merupakan hal penting di mana banyak data penting di dalamnya, sehingga diperlukan kinerja dari masing-masing pegawai beserta fasilitas yang digunakan guna menunjang kinerja pegawai. Dalam menjalankan kinerja juga dibutuhkan rancangan jaringan yang didukung oleh lingkungan berupa gedung serta tata letak ruang beserta rancangan topologi yang dijalankan. Adapun total biaya yang digunakan untuk membeli perangkat guna menjalankan jaringan adalah sebesar Rp259.109.150. Adapun saran dari kami, teknologi merupakan hal yang amat sangat dibutuhkan seiring dengan berkembangnya zaman. Hal ini menuntut perusahaan, instansi, maupun organisasi untuk terus mengembangkan jaringan yang ada untuk memiliki jaringan dengan lingkungan yang memadai. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.